Ya tongkrongannya jangan di situ-situ aja gitu kan. Dari gasnya itu bisa menghidupi seluruh penduduk dari Eropa Barat sampai Eropa Timur selama mungkin 1000 tahun ke depan. Oke, selamat datang para pemirsa dan para penikmat. Pada hari ini kita kembali lagi pada podcast Energi on Point dengan pembahasan satu tema yang menarik terkait dengan babak baru kerjasama energi Indonesia dan Timur Tengah. Nah, untuk membedah isu ini tentunya kita akan menghadirkan perspektif dari seorang yang menguasai banyak rekam jejak terkait dengan perjalanan kerjasama antara Indonesia dan Timur Tengah. Kita sudah dibersamai oleh Bang Zulfikar Ahmad. Gimana Bang kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Bang Zulfikar ini teman-teman, dia adalah salah satu peneliti di Celios Center of Economic and Law Studies, dan dia juga punya peminatan penelitian yang berkaitan dengan hubungan Indonesia dan Cina dan juga hubungan Indonesia dan Timur Tengah. Nah, mungkin perjalanan panjang Mas Fikar menelisik hubungan itu akan memberikan perspektif yang sangat fluid, sangat baru bagi kita Bang. Soalnya kalau kita bicara mengenai hubungan antara Indonesia dan Timur Tengah, itu biasanya diskursus anak muda itu hanya sekedar kuota haji. Nah, ada topik yang menarik yang coba kita inisiasi di perbincangan ini, bagaimana melihat proyeksi energi, terutama energi terbarukan dalam konteks kerjasama itu. Nah, langsung saja barangkali kalau di publikasi Bang Fikar ini yang terakhir terkait dengan kerjasama Indonesia dan Gulf Cooperation Council. Nah, seperti apa sih Bang kalau boleh kita kenal lebih dalam ya? Gulf Cooperation Council itu latar belakangnya seperti apa dan perkembangannya hari ini seperti apa Bang? Oke. Mungkin sebelumnya kita harus tahu dulu terkait dengan Timur Tengah ya. Jadi kalau kita bicara tentang Timur Tengah itu bisa dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah Levant. Levant itu adalah negara-negara di utara Timur Tengah yang biasanya berbatasan dengan Eropa. Di situ ada Irak, Suriah, Jordania, Lebanon, Palestina, dan kemudian ada Maghrib atau Afrika Utara. Itu seperti Mesir, Tunisia, dan semacamnya. Kemudian ada Teluk atau Gulf. Teluk itu adalah negara-negara Timur Tengah yang berada di semenanjung Teluk Persia. Di situ ada Arab Saudi, ada Oman, ada Kuwait, Bahrain, Qatar, Uni Emirat Arab. Nah, kalau kita bicara tentang Indonesia, memang hubungan yang paling intensif itu dengan Teluk. Salah satu alasannya ya mungkin banyak yang sudah tahu ya, kalau kita bicara negara Levant dari Lebanon, Suriah itu biasanya negara-negara konflik, termasuk juga dengan negara-negara Afrika Utara. Nah, tapi kalau negara-negara Teluk ini memiliki kesamaan geografis dalam konteks 2 hal. Tidak hanya lokasi yang sama-sama di semenanjung Teluk Persia, tapi mereka memang negara yang kondisi geografisnya adalah memiliki sumber daya energi yang sangat-sangat masif gitu. Seperti contoh Arab Saudi memiliki reservasi minyak bumi paling banyak sedunia, sedangkan paling besar, sedangkan Qatar itu untuk gas itu nomor 2 setelah Rusia gitu. Jadi memang mereka kalau kita bicara geopolitik energi dunia itu ya pusatnya di situ. Dan kenapa mereka menjadi sasaran ya dari dulu, sasaran negara-negara besar seperti Amerika Serikat, kemudian sekarang Tiongkok ya. Alasannya adalah karena mereka adalah eksporter energi terbesar di dunia. Oke, jadi memang ada corak kesamaan ya Bang, dalam betul. keanggotaan di situ sendiri. Dan karena corak kesamaan itulah akhirnya awal tahun 80-an mereka tuh negara merdeka sekitar 70-an. Mereka menjadi negara independen tuh 70-an, tahun 80-an mereka hanya membentuk organisasi regional sama seperti di kawasan kita ada ASEAN ya. Nah, mereka membentuk GCC ini, Gulf Cooperation Council, untuk memperkuat
hubungan intraregional, jadi antar mereka begitu. Karena tadi kesamaan lokasi dan kesamaan mereka memiliki sumber daya energi yang masif. Oke, memang proyeksinya sangat besar ketika kita berbicara mengenai GCC itu sendiri, Bang. Oh, sangat besar. Kalau kita bicara Qatar aja, negara kecil penduduknya cuma 2 juta. Katanya sumber daya energi atau penghasilan yang didapatkan dari gasnya itu bisa menghidupi seluruh penduduk dari Eropa Barat sampai Eropa Timur selama mungkin 1000 tahun ke depan. Hanya Qatar. Hanya Qatar. Makanya GDP mereka kan salah satu yang paling tinggi di dunia. Jadi jangan salah ketika melihat Piala Dunia kemarin, perhelatannya semeriah itu ya, Bang? Semeriah itu, dan uang yang dikeluarkan juga banyak sekali kan. Oke, menarik tuh, Bang. Iya. Kalau kita coba lihat lagi, Bang, antara GCC dalam konteks kerjasama dengan Indonesia, sejauh ini seperti apa, Bang, perkembangannya? Oke, sebenarnya hubungan Indonesia dengan negara-negara GCC sudah berlangsung lama ya. Karena terutama dengan Arab Saudi. Ya tentunya Arab Saudi kan ada Makkah dan Madinah, dan kita sebagai negara mayoritas Muslim paling besar juga kita mengirimkan jumlah jamaah haji yang signifikan ya, sangat-sangat besar begitu, dan itu yang akhirnya menghubungkan kedua negara. Kemudian juga ada kalau kita bicara hubungan politik itu rata-rata dilatar belakangi dengan kesamaan prinsip politik luar negeri. Misalnya tahun 50-an kita tahu ada konferensi Bandung atau konferensi Asia Afrika ya, di mana di mana di situ digagas gerakan non blok, tidak mau berpihak kepada salah satu sisi ya, Uni Soviet atau Amerika Serikat. Waktu itu negara-negara Timur Tengah termasuk negara-negara Teluk mendukung dan mereka melihat ada kesamaan prinsip di sini. Kemudian juga dalam isu-isu di Timur Tengah seperti konflik Israel Palestina itu kan sama, kita prinsipnya mendukung Palestina. Kemudian juga dalam soal kita adalah sama-sama memiliki mayoritas penduduk Muslim beragama Islam gitu. Itu juga yang secara politik akhirnya menguatkan kedua negara gitu. Akhirnya dua-duanya bergabung dengan OKI. Kemudian di sidang-sidang PBB, dalam pertemuan PBB juga kita saling dipertemukan. Oh, kita misinya sama. Disitulah hubungan politik juga semakin kuat. Dan dulu sebelum Indonesia sumber daya energinya menurun juga kita sama-sama anggota OPEC. Ketika masih mau ekspor. Iya, kita sama-sama negara OPEC. Di situ kita juga sering dipertemukan gitu. Nah itu kalau politik. Kalau ekonominya, saya melihat hubungan ekonomi, tentunya kalau kita bicara hubungan ekonomi, kalau dari yang lama dulu adalah pengiriman itu ya, masalah isu pekerja. Kan banyak sekali TKI dan TKW kita ke Indonesia, ke Timur Tengah, dari Indonesia dikirim ke Timur Tengah. Kemudian kalau bicara perdagangan dan investasi, saya melihatnya hanya mulai tampak itu beberapa tahun belakangan ini. Semisal aja dulu, kebetulan saya juga pernah studi di sana ya. Kalau dulu studi di sana itu, saya studi di sana itu 2010-an. Itu nyari produk made in Indonesia itu masih sedikit. Kebanyakan adalah made in Malaysia atau made in Thailand gitu. Nah, tapi beberapa tahun belakangan ini signifikan. Terutama ketika Pak Jokowi terpilih ya, itu Uni Emirat Arab, Qatar itu merupakan salah dua negara yang dikunjungi beliau di awal-awal. Secara diplomasi jalan terus ya, Bang? Secara diplomasi jalan terus. Nah, tapi sebenarnya yang melatar belakangi semuanya adalah dari negara teluknya, bukan dari Indonesianya. Karena sejak adanya perkembangan Cina, perkembangan Tiongkok yang makin masif, kemudian juga kita tahu sendirilah sejarah Amerika Serikat di Timur Tengah ya.
perang Irak. Kemudian mereka dianggap sebagai tidak seimbang dalam konflik Israel-Palestina dan intervensi militer dan semacamnya. Mereka negara-negara Timur Tengah ini udah capek lah dengan Amerika, dan mereka ini mulai melihat ke timur dan mereka menginisiasi sebuah kebijakan namanya Look East Policy, melihat ke timur. Walaupun sebenarnya target dari kebijakan tersebut adalah Cina, Tiongkok, karena tentunya makanya hubungan negara-negara Timur Tengah dengan Cina cukup masif. Tapi sebenarnya tidak hanya Cina, tapi Asia Timur dan Asia Tenggara secara luas. Dan kalau kita bicara Asia Tenggara, tentunya Indonesia sebagai negara yang paling besar di Asia Tenggara merupakan destinasi gitu. Nah, dari situlah akhirnya perdagangan dan investasi mulai masif. Kalau perdagangan tadi ya energi paling banyak, tapi juga dibarengi dengan kita ekspor furnitur, bahan makanan, dan beberapa otomotif juga. Kemudian kalau kita bicara investasi, infrastruktur nomor satu. Jadi mereka kayak di Lombok itu Qatar membangun resort di Mandalika. Kemudian juga di ibu kota baru juga ada Uni Emirat Arab Saudi sudah berkomitmen untuk memberikan investasi. Kemarin juga saat COVID juga bantuan dari Uni Emirat Arab soal vaksin, kemudian alat-alat medis juga banyak dari Uni Emirat Arab. Jadi di situ ya. Nah, tapi juga sebenarnya ada beberapa investasi kita di Timur Tengah ya, juga di bidang infrastruktur dan beberapa sedikit di bidang energi. Kayak di Oman gitu ada investasi kita, di Qatar juga ada investasi kita. Gitu. Jadi ya hubungannya itu walaupun tidak begitu tampak, tapi ada hubungannya ada. Gitu, walaupun tadi ya didominasi mayoritas adalah energi. Oke, nah itu menarik Bang, ketika bicara mengenai konteks energi terbarukan gitu ya. Nah, perkembangannya sesignifikan apa Bang? Oke. Ya kalau kita bicara hubungan energi antara Indonesia dengan negara-negara Teluk, mayoritas masih didominasi fosil. Fosil. Oke, itu harus di-highlight ya. Ya, masih fosil dan gas. Oke. Ya, tentunya gitu. Jadi kalau nggak salah hampir 20-30% impor kita energi itu dari Arab Saudi dan Qatar dan sekitarnya itu. Nah, tapi saya melihat beberapa tahun belakangan ini memang ada sedikit pergeseran di mana mereka melihat energi bersih atau energi terbarukan ini sebagai sektor baru yang perlu dieksplorasi dalam kerjasama. Ada beberapa faktor ya. Sebelum kita nanti bahas bentuknya apa aja gitu. Faktor yang pertama tentunya negara-negara Teluk ini tadi mereka melihat bahwa kita nggak bisa nih cuma bergantung di energi fosil, energi gas gitu. Emang apa namanya pendapatannya masif gitu ya. Tapi nggak bisa gitu. Kita harus bergeser. Dan mereka akhirnya mulai menginisiasi beberapa program terutama di bidang solar atau tenaga surya ya, karena tentunya mereka menerima masif cahaya matahari ya. Triknya bukan main ya. Triknya bukan main. Sama gitu. Bogor masih jauh gitu kan? Jauh. Dan mereka akhirnya apa namanya mulai ada ke sana. Uni Emirat Arab itu contohnya itu bisa dibilang sebagai leading lah. Dan kemarin juga ketika FIFA juga ada beberapa stadion yang memang powered by solar power gitu. Jadi emang udah mengarah ke sana. Tapi mayoritas memang Uni Emirat Arab dan Arab Saudi. Nah, ada di sana. Dan tadi karena hubungan negara-negara Teluk dengan Indonesia makin masif dan komunikasi juga sering terjalin, mereka juga tahu gitu Indonesia punya goal nih 25% sampai 30% 2030 atau 2025 itu ya, yang masih jauh katanya. Terlampau jauh barangkali mungkin ya. Masih jauh untuk mencapai
presentase itu gitu. Nah akhirnya mereka melihat Indonesia ini destinasi yang cukup oke untuk investasi di bidang ini, sehingga beberapa tahun belakangan ini hubungan Indonesia dengan negara-negara teluk di bidang energi terbarukan mulai tampak. Saya melihat ada beberapa sektor yang bisa kita lihat. Sektor yang pertama adalah sektor tadi pembangunan infrastruktur untuk tenaga solar. Itu yang cukup signifikan, kayak perusahaan dari Abu Dhabi, kemudian dari UEA itu juga ada di bidang namanya Mubadala, mereka juga membantu pembangunan tenaga surya teknologi tenaga surya di Jawa Barat gitu. Kemudian Kuwait juga ada. Nah jadi itu yang mulai tampak adalah pembangunan di Indonesia, investasi yang berkaitan dengan energi bersih. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mangrove, penanaman mangrove. Kita tahu sendiri bahwa mangrove ini penting ya, terutama di tengah adanya deforestasi yang cukup masif. Mangrove ini sebenarnya bisa membantu penyerapan karbon itu signifikan, sehingga mangrove ini selalu disebut sebagai salah satu solusi isu iklim gitu. Jadi apa-apa solusinya adalah mangrove gitu. Dan kalau di negara-negara teluk ini mulai masif nih penanaman mangrove. Nah akhirnya kedua negara ini juga menjalin kerjasama saat itu. Paling signifikan adalah ketika COP kemarin di Mesir ya tahun lalu gitu. Indonesia sama UEA bareng-bareng tuh kita inisiasi program ya untuk joint action untuk penanaman mangrove. Jadi anggota-anggota yang ikut dalam inisiasi tersebut wajib nanam mangrove dan kayak melaporkan progresnya gitu. Inisiatifnya dari Indonesia. Karena Uni Emirat Arab. Jadi juga, jadi lumayan gitu. Dan kemarin waktu G20 itu ada pertemuan antara Indonesia dengan Sheikh Zayed. Itu kayak presidennya Uni Emirat Arab. Mereka bahasnya soal mangrove. Jadi untuk menguatkan kerjasama mereka di bidang mangrove. Dan ini juga sudah dilakukan oleh Arab Saudi gitu. Beberapa kali ada exchange, ada pertukaran meeting dan juga visitasi soal mangrove ini. Oke. Itu yang kedua. Yang ketiga climate finance. Climate financing ini kalau Mas pernah dengar, ini adalah kayak investasi suku gitu ya. Suku yang memang kalau namanya climate financing itu nanti diinvestasikan ke hal-hal yang berbau iklim, yang membantu yang hijau gitu ya. Yang hijau, benar, yang hijau. Dan ini sudah dilakukan antara Indonesia dengan Uni Emirat Arab. Dan memang kalau kita lihat secara garis besar rata-rata Uni Emirat Arab. Tapi emang di teluknya sendiri dari banyak negara tadi, mayoritas yang leading itu dalam soal energi bersih dan energi terbarukan adalah Uni Emirat Arab. Jadi nggak heran kalau Indonesia juga rata-rata dengan banyak negara ini dengan Uni Emirat Arab soal energi bersih dan energi terbarukan. Tapi tidak menutup juga bahwa negara-negara kecil kayak Kuwait juga udah mulai kerjasama dengan Indonesia, terutama produk-produk hijau tadi, kayak piring dari tanaman. Tren tuh Bang sekarang, apa-apa dari bambu. Mereka nggak mau pakai plastik lagi. Nah itu udah mulai ada. Nah itu yang saya lihat kerjasamanya sejauh ini. Nah, jadi dari narasi yang digambarkan oleh Bang Fikar ini sebenarnya kita melihat ada sebersit cahaya cerah gitu ya. Betul. Untuk keberlangsungan kerjasama Indonesia dan Timur Tengah. Betul. Nah, tapi berdasarkan penemuan, penelitian yang Bang Fikar lakukan, apa saja sekiranya langkah strategis dan juga tantangan ke depan nih Bang? Supaya kecerahan ini tuh sinarnya bisa terbit dengan lebih tinggi. Kalau saya selalu melihat, kita juga sering mendengar ya bahwa Indonesia itu
sekarang makin bergantung dengan Tiongkok, ya, makin bergantung secara ekonomi, nanti takut keperangkap hutang Tiongkok itu seperti apa, dan emang sudah ada tanda-tanda ke sana gitu, kayaknya kita bergantung banget dengan Tiongkok. Dan menurut saya salah satu solusinya untuk mengurangi ketergantungan terhadap beberapa negara ini adalah dengan mengeksplorasi kerjasama dengan non-traditional partner atau partner yang kita bisa bilang non-traditional atau teman yang nggak biasanya lah, teman baru lah gitu ya. Sebenarnya bukan teman baru, teman yang jarang-jarang ditemui gitu ya. Kalau tadi kan saya bilang memang hubungannya dengan Timur Tengah ini udah lama gitu, cuma memang tidak semasif dengan tradisional partner kita dengan Tiongkok, dengan Amerika Serikat. Nah, itu menurut saya Timur Tengah, selain saya juga berargumen Amerika Latin misalnya, itu nanti kita bahas sendiri lah. Itu adalah partner alternatif yang bisa kita sejaki untuk kerjasama makin jauh gitu. Nah, saya melihat Timur Tengah ini adalah negara yang sebenarnya banyak visi misi yang sama gitu di antara Indonesia dan negara-negara Teluk yang sebenarnya kalau dijajaki bisa menjadi sebuah sinergi yang luar biasa gitu. Nah, cuma ada beberapa hal yang memang perlu dicatat oleh keduanya, karena tadi kita mayoritas kerjasamanya masih energi tradisional, masih fosil, gas, yang ini juga harus hati-hati gitu, jangan sampai timpang gitu. Oke lah, renewable energy jalan, energi bersih jalan, tapi energi yang lama masih jalan juga, sama aja, malah lebih banyak gitu kan, sama aja gitu. Jadi perlu mengimbangi itu. Nah, caranya gimana? Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. Keduanya adalah mereka saling berinteraksi, ada meeting lah, karena walaupun kerjasama udah terjalin, tapi memang belum ada sering pertemuan nih antara kedua belah pihak. Intens menyamakan visi ini loh. Saya tuh punya goal energi bersih sekian. Nanti Timur Tengahnya atau Teluknya bilang kita juga punya sekian gitu. Nah itu kan akhirnya saling tahu. Oh iya gitu. Kita ketemu sama Cina lebih sering. Iya kan? Dikit-dikit. Kalau saya meneliti Indonesia dengan Cina, tahun lalu itu hampir 2 bulan sekali ketemu. 2 bulan sekali? Ya, entah Pak Jokowinya telepon, atau Pak Luhutnya mondar-mandir ke Cina. Nah, ini kan yang perlu kita apa ya, tadi kalau kita nggak mau bergantung ke satu sisi ya, kita cobalah eksplorasi teman, kita mendekati teman-teman yang lain juga gitu. Nah, perlu ada sering pertemuan di sini. Kemudian setelah penyamaan visi dan misi tadi adalah baru mulai penjajakan. Nanti kan ketahuan kita butuhnya apa, mereka butuhnya apa gitu. Nah kita perlu tahu bahwa mereka ini lagi menikmati petrodolar. Ya kan, uang yang dari sumber daya energi ini memang lagi digunakan gitu lah, diarahkannya ke situ. Kita bisa mengarahkan ke energi bersih gitu. Itu, dan kemudian juga mulai mengeksplorasi beberapa aspek terkait energi bersih yang jarang kita eksplorasi ya. Kemarin Pak Sandiaga Uno dalam pertemuannya dengan salah satu pimpinan di Qatar bilang mau eksplorasi soal green tourism. Nah, hal-hal demikian ini perlu dimatangkan lagi lah biar kita semakin kuat. Dan yang terakhir menurut saya adalah tadi kita perlu hati-hati terkait kerjasama kita yang masih mayoritas fosil gitu. Harus segera digeser. Harus segera digeser dan bagaimana jangan sampai ini lebih banyak daripada yang energi bersih tadi. Kemudian juga soal mangrove tadi, oke lah mangrove, tapi jangan sampai bukan mangrove, soal minyak sawit. Dan ini masif. Kan Indonesia ini ada
katanya ke minyak sawit gitu ya, palm oil gitu sebagai salah satu solusi. Tapi jangan sampai di beberapa penelitian itu ditemukan memang Indonesia dengan negara-negara teluk kerjasama di bidang minyak sawit ini juga ada. Tapi katanya caranya nih masih belum renewable, belum sustainable. Jangan sampai memang goalnya bagus nih, ya mengarahkan energi bersih, tapi caranya nggak bersih, deforestasi dan semacamnya. Jadi, ini green itu harus clean dan clear juga ya. Clean dari proses sampai produk, jangan sampai produknya prosesnya hancur. Gitu. Nah ini juga perlu dimatangkan oleh kedua belah pihak. Tapi overall yang jelas adalah negara-negara teluk ini bisa menjadi alternatif partner kita soal energi terbarukan dan energi bersih ini. Oke Bang, nah itu udah cukup banyak gambaran dan insight yang powerful saya rasa sekiranya untuk menjadi rekomendasi ke depan. Nah mungkin terakhir nih Bang, kalau Abang boleh untuk memformulasikan dari narasi tulisan Abang di publikasi terakhir, sebenarnya pesan apa sih yang ingin Abang sampaikan kepada siapapun itu, pemangku kebijakan kah, pelopor energi terbarukan kah? Pesan paling penting yang sekiranya mau Abang angkat. Apa Bang? Sebenarnya tadi yang sudah saya sampaikan ya, yaitu kita perlu mengeksplorasi pertemanan gitu. Istilahnya kalau kita anak gaul ketemu tongkrongannya itu. Tongkrongannya jangan di situ-situ aja gitu kan. Walaupun kelihatannya tongkrongannya hebat gitu ya, Tiongkok lagi pesat. Tapi sebenarnya ada negara-negara lain yang ingin temenan sama kita. Nah, kalau saya melihat soal Timur Tengah ini dari beberapa tadi saya menyebutkan ada look east policy ya. Kebijakan mereka melihat ke timur sehingga mereka ini mulai banyak melihat ke negara-negara Asia termasuk ke Indonesia. Mereka mulai mempelajari tentang Indonesia, bahkan di sana banyak ahli-ahli kebijakan yang belajar bahasa Indonesia. Nah, kita belum menyambutnya sama. Berapa sih jumlah pembuat kebijakan kita pintar bahasa Arab, sehingga kita bisa saling komunikasi lebih baik. Dan bodoh-bodoh soal bahasa Arab ya, mereka belum melihat negara-negara ini potensi. Padahal kita tahu sendiri mereka ini negara kaya dan mungkin tadi ya banyak sebenarnya visi misi kita yang bisa disinergikan gitu. Dan itu yang mungkin pesannya adalah ini alternatif loh. Jadi kita perlu melihat ini sebagai sebuah kesempatan yang bisa kita coba lihat untuk beberapa tahun ke depan. Apalagi memang diprediksi hubungan keduanya ini akan meningkat beberapa tahun belakang. Apalagi sudah ada komitmen ya dari negara-negara Timur Tengah seperti Uni Emirat Arab mau investasi di ibu kota baru, kemudian di Mandalika, di Lombok. Nah, pastikan ini tuh juga diarahkan ke energi bersih dan energi terbarukan. Gitu. Oke, menarik banget Bang Fikar buat insight-nya dan pandangannya. Pokoknya tongkrongan kita selanjutnya sama Syekh lah ya. Iya betul. Menarik banget. Syekh. Mungkin itu barangkali para pemirsa dan para penikmat sekalian untuk diskusi yang sangat menarik dalam perspektif Bang Fikar. Semoga itu menjadi jalan terang dan optimisme pembaruan cara pandang yang lebih positif dalam melihat kerjasama Indonesia dan Timur Tengah ke depannya. Demikian barangkali, terima kasih banyak Bang, sehat-sehat selalu dan sampai jumpa di sesi belanja selanjutnya bersama dengan Energy on Point.